Halo Sobat Investor, apa kabar? Balik lagi nih sama aku yang akan nemenin kalian menyelami lautan informasi pasar modal yang kadang bikin kening berkerut. Tapi tenang aja, di sini kita akan bahas tuntas biar semuanya jadi clear. Nah, ngomongin soal pergerakan pasar, di paruh pertama tahun 2025 ini banyak banget update menarik yang wajib kita tahu. Ibaratnya pasar saham kita ini lagi diuji ombak besar. Ada yang lagi struggle, ada juga yang masih bisa mencetak untung di tengah gempuran. Contohnya nih, siapa yang kemarin sempat deg-degan sama kabar dari PT Arci Indonesia Tbk, ARCI? Yap, emiten tambang emas milik Grup Raja Wali ini resmi masuk daftar pemantauan khusus Bursa Efek Indonesia. Kira-kira kenapa ya? Apakah ini sinyal lampu kuning buat para investor ARCI? Kita akan coba bedah bareng. Terus ada juga cerita dari PT Surya Esa Perkasa Tbk, ESSA. Mereka ini kan pemain di sektor energi ya. Tapi di semester awal 2025 ini kok malah kinerja keuangannya lesu. Usut punya usut, ternyata biang keladinya adalah penurunan harga amonia dan pasokan gas yang tersendat. Jadi makin challenging ya kondisi bisnis mereka. Gak cuma itu, dari BUMN Karya ada PT Wijaya Karya Tbk, WIKA, yang lagi getol banget efisiensi di segala lini. Mereka lagi berjuang keras nih sobat buat menjaga agar operasional tetap jalan di tengah tekanan keuangan yang berat. Kira-kira strategi mereka akan seefektif apa ya? Dan gak ketinggalan nih, para bangki raksasa kita juga ikutan jadi sorotan. PT Bank Negara Indonesia Tbk, BBNI misalnya, mencatat laba bersih 10,09 triliun rupiah di semester 1 2025. Angka segitu gede sih, tapi kok turun dibanding tahun sebelumnya? Wah, kenapa ya? Apakah ini pertanda laba perbankan mulai melandai? Terakhir, ada juga fenomena menarik dari sektor properti, khususnya PT Bumi Serpong Damai Tbk, BSDE. Marketing sales mereka sih tumbuh 5% ya sobat, tapi kok penjualan rumahnya justru malah turun di paruh pertama 2025 ini? Ini jadi pertanyaan besar, apakah minat beli properti hunian lagi lesu atau ada faktor lain yang berperan? Penasaran kan dengan analisis lengkapnya? Makanya jangan kemana-mana ya, tonton terus video ini sampai habis. Kita akan kupas tuntas satu persatu, biar kalian gak cuma tahu beritanya, tapi juga ngerti apa implikasinya buat portofolio investasi kalian. Yuk kita mulai? Oke, Sobat Investor, mari kita bedah lebih dalam kasus PT Arci Indonesia Tbk, ARCI. Jadi, apa sih sebenarnya maksud dari saham yang masuk papan pemantauan khusus itu? Begini, mulai tanggal 28 Juli 2025, saham ARCI milik Grup Raja Wali ini resmi masuk kategori awas di Bursa Efek Indonesia. Ini bukan sembarang kabar ya sobat. Penetapan ini mengacu pada kriteria 10 peraturan bursa. Artinya, ada kondisi khusus yang membuat BEI harus melakukan pengawasan lebih ketat. Dalam kasus ARCI, penyebabnya adalah suspensi perdagangan yang terjadi lebih dari 1 hari bursa akibat aktivitas perdagangan tertentu. Jadi kalau ada saham yang bolak-balik disuspensi karena pergerakan harganya yang tak wajar, BEI bisa langsung menaruhnya di daftar merah ini. Nah, implikasinya apa dong buat para pemegang saham ARCI? Penting banget nih untuk dicatat sobat. Saham yang masuk papan pemantauan khusus ini biasanya akan diperdagangkan dengan skema full call auction atau FCA. Artinya, proses jual belinya nggak lagi seperti saham biasa yang bisa langsung transaksi setiap saat. Ada jam-jam tertentu di mana order akan dikumpulkan, lalu dicocokkan, baru kemudian terbentuk harga. Ini tentu membatasi fleksibilitas perdagangan dan bisa mempengaruhi likuiditas sahamnya. Selain itu, BEI juga menegaskan bahwa ini adalah bagian dari upaya mereka untuk meningkatkan perlindungan investor dan transparansi emiten. Jadi, jika kondisi fundamental atau kepatuhan perusahaan nggak segera membaik, bukan tidak mungkin akan ada pembatasan aktivitas perdagangan lebih lanjut. Ini jadi sinyal kuat bagi investor untuk ekstra hati-hati dan memantau terus perkembangan ARCI. Jadi, buat sobat yang punya saham ARCI, siap-siap lebih mencermati profil risikonya ya. Nah,
Nah, Sobat Investor, sekarang kita beralih ke kabar kurang sedap dari kongsi maut Boy Thohir dan TP Rahmat, yaitu PT Surya Esa Perkasa Tbk atau ESSA. Bayangkan, di paruh pertama 2025 ini, laba bersih mereka anjlok hingga 27,9%. Dari yang tadinya 20,59 juta dolar, sekarang cuma tersisa 14,84 juta dolar atau setara 242,6 miliar rupiah. Ini tentu jadi perhatian besar, apalagi buat para investor ESSA. Padahal Boy Thohir sendiri punya 14,55% saham di ESSA loh, jadi pemegang saham terbesar kedua setelah Vinod Laroya. Lalu, apa sih penyebab utama penurunan kinerja ini? Presiden Direktur dan CEO ESSA, Kanishk Laroya, terang-terangan menyebut ada dua biang keladinya, penurunan harga amonia dan terganggunya pasokan gas akibat pemeliharaan. Jadi meskipun beban pokok pendapatan mereka nyaris nggak berubah, pendapatan mereka terjun bebas hingga 9,24%, yang otomatis menekan laba kotor sampai 26,94%. Tapi sobat, jangan langsung panik dulu. Meskipun laporan keuangan di semester 1 2025 menunjukkan penurunan, ada secercah harapan yang perlu kita perhatikan. Kanishk Laroya sendiri optimis kalau semester 2 2025 akan memberikan hasil yang lebih kuat. Kenapa? Karena gangguan pasokan gas yang sempat jadi masalah utama itu sudah membaik sejak Juli 2025. Bahkan harga amonia juga mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan sejak Juni 2025. Selain itu, di tengah tekanan ini, ESSA justru menunjukkan ambisi besar dengan rencana masa depan yang menarik. Anak usaha mereka, PT ESSA SAF Makmur, sedang menyiapkan fasilitas baru untuk memproduksi Sustainable Aviation Fuel atau SAF hingga 200.000 ton per tahun. Belum lagi mereka menargetkan konversi pabrik amonia menjadi pabrik rendah karbon dengan kapasitas penangkapan karbon sekitar 1 juta ton CO2 per tahun. Ini menunjukkan komitmen ESSA terhadap energi bersih dan keberlanjutan. Jadi penurunan kinerja ini mungkin hanya badai sesaat, mengingat langkah strategis yang sedang mereka siapkan. Kita tunggu saja ya bagaimana performa ESSA di paruh kedua tahun ini. Oke Sobat Investor, sekarang kita intip kondisi salah satu emiten BUMN karya yang lagi jadi sorotan, yaitu PT Wijaya Karya Tbk atau WIKA. Jujur aja nih, laporan keuangannya di semester 1 2025 itu bikin kita geleng-geleng. Bayangin, WIKA membukukan rugi komprehensif sebesar 1,71 triliun rupiah. Ini bikin akumulasi defisit mereka melonjak jadi 11,2 triliun rupiah. Angka ini berbanding terbalik banget sama tahun lalu, di periode yang sama, di mana WIKA masih bisa cetak laba bersih 401,95 miliar rupiah. Jadi, apa yang terjadi? Penurunan pendapatan jadi biang keroknya sobat. Pendapatan WIKA anjlok 22,25% secara tahunan jadi 5,85 triliun rupiah. Meskipun beban pokok pendapatan ikut urun, laba kotor mereka tetap terpangkas signifikan hingga 26,79%. Ini menunjukkan tekanan yang luar biasa berat di operasional WIKA. Di tengah badai keuangan ini, WIKA sedang melakukan efisiensi besar-besaran di berbagai lini. Bahkan, mereka nggak ragu untuk memangkas jumlah karyawan. Tercatat, ada 209 karyawan yang dirumahkan dalam 6 bulan terakhir di tahun 2025. WIKA juga sedang mengkaji ulang remunerasi pegawai untuk tahun ini. Ini artinya ada kemungkinan gaji, tunjangan, atau insentif karyawan akan dipotong. Tapi sobat, ada hal yang bikin kita mengernyitkan dahi. Meskipun efisiensi juga menyasar gaji manajemen kunci, penurunannya enggak signifikan. Gaji jajaran direksi dan komisaris WIKA hanya turun tipis, sekitar 3,02%. Bayangkan, para petinggi ini masih dapat miliaran rupiah loh. Ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang ketimpangan pengorbanan di tengah situasi sulit perusahaan. Selain itu, WIKA juga menerapkan langkah efisiensi lain yang mungkin terdengar sepele, tapi penting, seperti sistem kerja hybrid, pembatasan penggunaan lift dan AC, sampai pemangkasan anggaran pemasaran, konsumsi, transportasi, dan pelatihan.
Semua ini dilakukan demi menjaga nafas perusahaan. Tapi, apakah efisiensi ini cukup untuk menyelamatkan Wika dari tekanan keuangan yang semakin dalam? Kita tunggu saja perkembangannya, Sobat. Sobat investor, mari kita bedah salah satu raksasa perbankan di Indonesia, PT Bank Negara Indonesia Tbk alias BBNI. Di tengah gempuran berbagai tantangan ekonomi, BBNI berhasil membukukan laba bersih sebesar 10,09 triliun rupiah di semester pertama tahun 2025 ini. Angka ini tentu saja fantastis. Mencapai 10 triliun rupiah lebih itu bukan perkara mudah, Sobat. Tapi, kalau kita bandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, laba bersih BBNI ini sebenarnya turun 5,58% dari 10,69 triliun rupiah. Jadi meskipun profitnya gede, ada sedikit koreksi nih. Penurunan ini juga tercermin dari laba per saham dasar yang terkoreksi dari Rp287 jadi Rp271. Apa ya kira-kira penyebabnya? Penurunan laba bersih BBNI ini sebenarnya terjadi di tengah upaya mereka untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan jangka panjang. BNI itu agresif banget dalam menyalurkan kredit loh. Sampai akhir Juni 2025, total kredit yang mereka salurkan mencapai Rp778,68 triliun, tumbuh 7,11% secara tahunan. Ini menunjukkan kalau BNI tetap menjalankan fungsi intermediasinya dengan sangat baik. Masalahnya ada di mana dong? Jadi gini Sobat, pendapatan bunga BNI memang tumbuh 4,49% jadi Rp33,61 triliun. Tapi beban bunganya juga melonjak signifikan sebesar 7,55% jadi Rp14,09 triliun. Kenaikan beban bunga ini akhirnya membuat pertumbuhan pendapatan bunga bersih BNI jadi lebih moderat, hanya naik 2,3%. Artinya, biaya dana BNI meningkat, Sobat. Meskipun begitu, kinerja non-bunga mereka tetap positif, bahkan ada kontribusi baru dari pendapatan asuransi dan hasil investasi bersih. Plus, kualitas aset mereka juga membaik dengan penurunan rasio kredit bermasalah NPL gross. Jadi BBNI ini memang lagi berjuang untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan kredit yang agresif dengan pengelolaan biaya dana yang lebih efisien. Kita lihat saja nanti, apakah di paruh kedua tahun ini BNI bisa kembali tancap gas dan mencetak laba yang lebih tinggi? Sobat investor, kali ini kita akan membahas salah satu raksasa properti di Indonesia, yaitu PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE. Kalau dengar nama BSDE, pasti langsung teringat Sinar Mas Land dan proyek-proyek besar mereka seperti BSD City, ya kan? Nah, di semester pertama tahun 2025 ini, ada fenomena menarik nih dari BSDE. Mereka sebenarnya berhasil mencatatkan total marketing sales sebesar Rp5,08 triliun, naik 5% secara tahunan. Artinya, mereka sudah mengamankan 51% dari target prapenjualan tahunan sebesar Rp10 triliun. Secara angka, ini kelihatan positif. Tapi, begitu kita bedah lebih dalam, ada hal yang bikin kita mengernyitkan dahi. Meskipun total marketing sales naik, ternyata ada cerita berbeda di balik angka tersebut, Sobat. Kontribusi dari segmen hunian, khususnya penjualan rumah, justru melemah signifikan. Di paruh pertama tahun ini, penjualan rumah hanya menyumbang Rp2,19 triliun atau sekitar 43% dari total marketing sales. Angka ini anjlok 16,09% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ini menandakan bahwa daya serap pasar terhadap produk hunian, khususnya rumah tapak, sedang lesu. Justru yang jadi penyelamat adalah segmen komersial yang kontribusinya meningkat drastis jadi Rp2,27 triliun atau 45% dari total prapenjualan. Ini didorong oleh penjualan ruko, kafling komersial, dan apartemen.
Direktur BSDE Hermawan Wijaya memang mengklaim bahwa capaian ini masih mencerminkan daya serap pasar yang sehat. Namun jelas sekali bahwa pelemahan permintaan pada rumah tapak menjadi sinyal tantangan baru bagi BSDE. Kita tahu, sektor properti itu sangat sensitif terhadap suku bunga. Penurunan suku bunga acuan BI rate menjadi 5,25% diharapkan bisa jadi katalis positif di semester kedua. Tapi, melihat kinerja semester 1, sektor residensial BSDE butuh dorongan ekstra nih biar bisa kembali jadi mesin utama pertumbuhan. Kira-kira strategi apa lagi ya yang perlu dilakukan BSDE untuk menggenjot penjualan rumah mereka? Nah, Sobat Investor, kita sudah sampai di penghujung pembahasan yang penuh drama dan kejutan ini. Dari kasus ARCI yang masuk papan pemantauan khusus, SSA dengan laba yang anjlok tapi punya potensi masa depan, Wika yang lagi berjuang mati-matian lewat efisiensi, BBNI yang masih kuat tapi labanya sedikit terkoreksi, sampai BSDE yang penjualan rumahnya lesu tapi komersialnya menggeliat. Ini semua menunjukkan satu hal, pasar modal itu dinamis banget Sobat. Selalu ada tantangan, tapi juga selalu ada peluang di baliknya. Kondisi makroekonomi, kebijakan pemerintah, hingga strategi internal perusahaan, semuanya bisa jadi faktor penentu pergerakan harga saham. Jadi, apa pelajaran penting yang bisa kita ambil? Pertama, jangan pernah berhenti riset mandiri ya. Informasi yang kita bahas hari ini baru permukaannya. Gali lebih dalam, pahami fundamentalnya, dan lihat prospek jangka panjangnya. Kedua, pertimbangkan momentum entry dan exit. Harga saham itu seperti ombak di lautan, kadang naik tinggi, kadang surut. Kapan waktu yang tepat untuk masuk atau keluar itu tergantung strategi dan profil resiko kalian masing-masing. Terakhir, ingat, investasi itu bukan balapan, tapi maraton. Fokus pada tujuan jangka panjang dan jangan mudah panik dengan fluktuasi jangka pendek. Semoga pembahasan ini bisa jadi bekal berharga buat kalian semua dalam mengambil keputusan investasi. Sampai jumpa di video berikutnya Sobat Investor, tetap semangat, tetap cuan!